Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Emania Sintanio, NIM 18002021, kelas 4A, jurusan akuntansi. Di sini saya akan membahas soal mengenai metode pembiayaan langsung. Dari soal yang diberikan itu diketahui ada pembayaran sewa itu sebesar 25.981,62. Ada yang berikutnya ada biaya pelaksana itu sebesar 2.000. Yang berikutnya ada nilai wajar sewa itu sebesar 100.000. Yang berikutnya ada jangka waktu ekonomi itu sepanjang 5 tahun, dan yang berikutnya ada tingkat imbal hasil itu sebesar 10%. Yang diminta adalah yang pertama, buatlah perhitungan pembayaran sewa, yang kedua itu buatlah perhitungan piutang usaha, yang ketiga buatlah daftar amortisasi untuk pembiayaan sewa bagi leaser, dan yang keempat buatlah pelaporan sewa untuk leaser. Yang pertama itu kita lihat perhitungan untuk pembayaran sewanya. Itu ada nilai wajar peralatan yang disewakan dikurangi dengan nilai sekarang dari sisa residu. Jadi untuk nilai wajarnya itu sebesar 100.000 dikurangi dengan nilai residu. Tetapi karena nilai residunya tidak ada, maka jumlah yang harus dipulihkan oleh leaser melalui pembayaran sewa itu sebesar 100.000. Yang berikutnya ada pembayaran sewa awal tahun yang menghasilkan imbal hasil 10%. Itu 100.000 dibagi dengan 4,16986. 100.000 itu merupakan nilai wajar sewa, dan 4,16986 ini merupakan nilai sekarang dari anuitas jatuh tempo pada suku bunga 10%. Jadi hasil untuk pembayaran sewa awal tahun itu yang sebesar 23.981,62. Yang kedua ada perhitungan piutang sewa. Itu untuk piutang sewanya itu pembayaran sewa dikurangi dengan biaya pelaksana dikalikan dengan nilai sekarang dari anuitas jatuh tempo pada suku bunga 10%. Jadi untuk pembayaran sewanya itu sebesar 25.981,62 dikurangi dengan biaya pelaksananya 2.000 dikalikan dengan nilai sekarang dari anuitas pada suku bunga 10% itu sebesar 4,16986. Itu hasilnya 100.000. Untuk jurnalnya itu piutang sewa pada peralatan. Masing-masingnya 100.000 untuk piutang sewa di debit dan 100.000 untuk peralatan di kredit. Yang berikutnya kita lihat untuk daftar amortisasi sewa bagi leaser. Itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu tanggal, yang kemudian ada pembayaran sewa tahunan, biaya pelaksana, bunga atas piutang sewa, pemulihan piutang sewa, dan piutang sewa. Yang pertama kita lihat untuk tanggal. Tanggal di sini dicatat di setiap awal tahun selama 5 tahun. Jadi dicatat mulai dari tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 1 Januari 2016. Yang berikutnya ada pembayaran sewa tahunan itu sebesar 25.981,62. Ini berlaku untuk semua tanggal transaksi di awal tahun. Yang berikutnya ada biaya pelaksana itu sebesar 2.000. Ini juga berlaku untuk setiap tanggal transaksi di awal tahun. Yang berikutnya ada bunga atas piutang sewa. Bunga atas piutang sewa ini untuk perhitungannya itu dari piutang sewa dikalikan dengan bunga 10%, dikalikan dengan 10%. Itu dapatnya bunga atas piutang sewa. Lalu yang berikutnya ada pemulihan piutang sewa. Pemulihan piutang sewa ini didapat dari pembayaran sewa tahunan dikurangi dengan biaya pelaksana, lalu dikurangi lagi dengan bunga atas piutang sewa. Itu dapatnya pemulihan piutang sewa. Lalu untuk piutang sewa itu sendiri itu didapat dari piutang sewa dikurangi dengan pemulihan piutang sewa. Dilihat dari soal itu untuk transaksi tanggal 1 Januari untuk pembayaran sewa tahunannya itu 25.981,62, biaya pelaksananya itu 2.000, bunga atas piutang sewanya itu 0%, dan pemulihan piutang sewanya itu sebesar 23.981,62. Itu didapat dari 25.981,62 dikurangi dengan 2.000. Itu dapatnya pemulihan piutang sewa sebesar 23.981,62. Untuk piutang sewanya itu sebesar 76.018,38. Itu didapat dari 100.000 dikurangi dengan 23.981,62. Perhitungan ini berlaku juga untuk transaksi di awal tahun untuk tahun-tahun berikutnya.
Lalu untuk jurnalnya itu, yang pertama itu ada pembayaran sewa untuk tahun pertama, itu terjadi pada tanggal 1 Januari 2012. Itu jurnalnya itu kas pada piutang sewa dan beban pajak properti. Itu untuk kasnya itu sebesar 25.981,62 di debit. Untuk piutang sewanya itu sebesar 23.981,62 di kredit, dan untuk beban pajak propertinya itu sebesar 2.000 di kredit. Lalu yang kedua ada pendapatan bunga selama tahun pertama. Itu jurnalnya itu jurnal itu dicatat pada tanggal 31 Desember 2012 dengan jurnalnya itu piutang bunga pada pendapatan bunga. Untuk piutang bunganya itu sebesar 7.601,84 di debit, dan pendapatan bunga itu sebesar 7.601,84 di kredit. Lalu yang berikutnya, yang terakhir ada pelaporan transaksi sewa oleh leaser. Itu ada dua, ada aset tidak lancar dan aset lancar. Untuk aset lancarnya itu ada piutang sewa. Piutang sewa ini ada 76.018,38 dikurangi dengan 16.379,78. 76.000 ini merupakan piutang sewa yang dicatat pada tanggal 1 Januari 2012 dikurangi dengan 16.379 yang merupakan pemulihan piutang sewa pada tanggal 1 Januari 2013 di tahun berikutnya. Itu hasilnya 59.638,60. Lalu yang kedua ada aset lancar. Aset lancar ini terdiri dari piutang bunga dan piutang sewa. Untuk piutang bunganya itu sebesar 7.601,84 dan untuk piutang sewanya itu sebesar 16.379,78. Lalu untuk jurnalnya itu ada pembayaran sewa tahun kedua dan pengakuan bunga. Jurnalnya ini dicatat 2 kali, itu pada tanggal 1 Januari 2013, itu ada kas pada piutang sewa, piutang bunga, dan beban pajak properti. Untuk kasnya sendiri itu sebesar 25.981,62 di debit, piutang sewanya itu sebesar 16.379,78 di kredit, piutang bunga yaitu sebesar 7.601,84, beban pajak propertinya itu sebesar 2.000. Lalu yang kedua ada jurnal untuk tanggal 31 Desember 2013, itu ada piutang bunga pada pendapatan bunga. Untuk piutang bunganya itu sebesar 5.963,86 di debit dan pendapatan bunganya itu sebesar 5.963,86 di kredit. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf untuk kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya.